9. Kembali ke Sal. Jika ada yang bertanya bagaimana perasaanku saat ini, aku tidak tahu harus berkata apa. Sungguh, tatapan Mas Arfan membuatku salah tingkah. Entah kenapa pandangan itu sangat sendu dan seolah-olah menghilangkan akal sehatku. Apakah diriku menginginkan sesuatu harus terjadi? Tidak, aku harus membuang jauh-jauh pikiran seperti itu. Aku masih harus fokus kuliah dan sedang menjalani bimbingan dengan dosen untuk menyusun skripsi. Aku belum siap mengandung anak Mas Arfan. Lagipun, aku belum memiliki cinta untuknya. Aku harus menghentikan adegan ini. Apalagi saat ini, Mas Arfan mulai mengusap-usap pipiku, lalu berpindah ke bibir. Aku yakin kalau dirinya pasti ingin melanjutkan apa yang seharusnya terjadi tadi malam. Aku segera menepiskan tangannya, lalu menolaknya sekuat tenaga hingga ia terbaring di samping kiriku. Tidak menunggu lama, aku segera duduk, kemudian beranjak dari tempat tidur. Maafin aku, Mas, karena belum mampu memenuhi keinginanmu, ucapku. Kenapa, Dek? Tanya Mas Arfan. Aku mau ke bawah. Bye. Aku mengalihkan pembicaraan, lalu melangkah keluar kamar. Di satu sisi, aku merasa bersalah karena tidak menunaikan kewajiban sebagai istri. Tetapi di sisi lain, aku masih bingung menjalani hubungan baru ini. Bagiku, pernikahan kami terjadi tiba-tiba. Bagaimana mungkin aku langsung menerima pemuda yang selama belasan tahun tidak bertemu denganku? Untuk saat ini, aku lebih baik menghindari Mas Arfan. Aku berharap agar ia mengerti dengan posisiku. Terus terang, saat dirinya menatapku, hati ini seolah-olah berkata agar menjalankan apa yang seharusnya terjadi. Namun, aku berusaha menggunakan logika. Pagi, Bi. Aku menghampiri Bi Inah yang sedang sibuk di dapur. Mbak Rena kenapa di sini? Bi Inah tampak terkejut melihat keberadaanku di dekatnya. Saya mau bantu Bi Inah. Aku pun duduk di sampingnya. Beliau sedang mengupas bawang merah. Jangan, Mbak, ini udah jadi tugas saya. Gak apa-apa, Bi. Aku pun mengambil pisau kecil di sekitar tempat bawang, lalu mulai membantu Bi Inah. Saya jadi gak enak, Mbak. Mbak gak usah repot-repot. Saya bisa sendiri. Sepertinya Bi Inah masih kurang nyaman dengan bantuan yang aku tawarkan. Bi Inah santai aja. Saya juga sering bantu Bi Nani dan Bunda di rumah. Aku pun berusaha agar Bi Inah tidak sungkan menerima bantuanku. Wanita tua itu akhirnya tersenyum, lalu mengangguk. Aku dengan senang hati membantu pekerjaannya. Beliau tidak tahu kalau alasan keduaku sebenarnya karena ingin menghindar dari Mas Arfan. Aku belum siap menjadi istri seutuhnya untuk laki-laki itu. Di samping itu, aku juga hobi memasak karena sering memperhatikan Bunda dan Bi Nani di rumah. Aku kadang menyiapkan sarapan jika Bi Nani sedang tidak sehat atau berkumpul dengan keluarganya di kampung. Aku sangat bahagia melakukan hobiku. Akhirnya, aku dan Bi Inah sama-sama mengerjakan pekerjaan dapur. Aku membantu beliau memasak nasi goreng karena kata mama mertua, Mas Arfan paling suka sarapan dengan menu itu. Aku ingin menjadi istri dan menantu yang diharapkan ayah dan bunda, melakukan yang terbaik untuk suami dan mertua. Maaf, Bu, Mbak Rena bersikeras ingin bantu saya di dapur, ucap Bi Inah kepada mama mertua saat beliau menghidangkan makanan di meja makan. Jadi, kamu ikut masak, sayang? Tanya mama mertua kepadaku. Iya, Mah, Rena pengen masak nasi goreng kesukaan Mas Arfan. Aku melirik laki-laki yang kini berstatus sebagai suamiku itu. Posisi duduk kami berhadapan. Makasih, sayang. Mas Arfan mengembangkan senyumnya. Entah kenapa mama mertua tiba-tiba terbatuk, lalu tersenyum. Apa mungkin karena mendengar sebutan yang anaknya tujukan untukku? Entahlah. Sementara papa mertua beserta kakek dan nenek Mas Arfan memujiku. Mereka berkata
Kalau Mas Arfan sangat beruntung memiliki istri seperti diriku yang mereka akui tidak hanya cantik, tetapi juga bisa masak. Orang tua tersebut tidak tahu kalau aku belum sepenuhnya menjadi seorang istri untuk Mas Arfan. Waktu menunjukkan pukul 9:30 WIB malam. Aku dan keluarga Mas Arfan masih berkumpul di ruang keluarga menyaksikan acara televisi sambil berbincang-bincang. Kakek dan nenek Mas Arfan meminta agar kami besok menginap di rumah mereka yang jaraknya hanya beberapa menit dari rumah mertua. Aku tidak masalah karena wajar jika kakek dan nenek Mas Arfan meminta hal tersebut. Namun, semua keputusan ada pada Mas Arfan. Ternyata, suamiku tersebut, kenapa aku makin sering mengakui dirinya sebagai suami? Lanjut lagi deh. Alhamdulillah, Mas Arfan bersedia memenuhi permintaan kakek dan neneknya. Iya kek, nek, besok sore kita berangkat. Aku sangat bahagia karena aku bisa mampir ke rumah ayah dan bunda. Setelah acara televisi yang kami saksikan selesai, semua memilih istirahat ke kamar, termasuk aku dan Mas Arfan. Ini merupakan malam kedua berada di kamar yang sama dengannya. Entah kenapa, aku kembali merasa was-was karena takut kejadian tadi pagi terulang lagi. Minta bantal sayang. Mas Arfan kini telah berada di sofa. Kenapa kamu gak ambil sendiri aja, Mas? Aku telah merebahkan tubuh di tempat tidur. Aku mau pakai bantal kamu. What? Mas Arfan ada-ada aja. Kamu iseng banget sih, Mas. Aku ingin mencium aroma kamu saat tidur. Walaupun aku merasa kesal mendengar ucapan Mas Arfan, aku tetap melemparkan bantal yang aku gunakan kepadanya, lalu memakai bantal lain. Dia tetap saja punya cara untuk mengusikku. Aku berpikir kalau sikapnya yang hobi usil dan jahil tetap belum berubah. Sayang, Mas Arfan kembali memanggilku. Apalagi sih, Mas? Ia telah menggangguku yang hampir terpejam. Gak dingin tidur sendiri? Apa kamu gak ingin tidur dengan suamimu? Mas Arfan benar-benar makin meningkatkan kekesalanku. Enggak, aku terbiasa tidur sendiri. Aku memberikan jawaban dengan tegas. Tapi itu sebelum kamu nikah, sayang. Situasi sekarang kan beda. Kita sudah suami istri. Udah sepantasnya tidur seranjang. Cukup, Mas. Aku pun menutup tubuhku dari kepala hingga ujung kaki dengan selimut. Aku berusaha memejamkan mata hingga menuju alam mimpi. Mas Arfan. Aku sangat terkejut saat terbangun. Mas Arfan tidur di samping kiriku. Bukan hanya itu yang membuatku kaget. Aku juga tidak memakai selimut. Satu hal lagi yang paling mengherankan. Ternyata dua kancing piyama yang aku kenakan telah terbuka. Apa yang Mas Arfan lakukan kepadaku? Kamu kenapa teriak, sayang? Tanya Mas Arfan yang seolah-olah bersikap tidak tahu apa-apa. Aku pun segera duduk, lalu memukul-mukul pelan dadanya. Apa yang kamu lakukan padaku, Mas? Kenapa kamu tidur di sini? Yang aku lakukan, ya yang seharusnya suami istri lakukan. Mas Arfan memberikan jawaban mengagetkan. Ini gak mungkin, Mas. Kamu jahat. Aku segera menutup kancing piyamaku. Jahat apa sih, sayang? Salahku apa? Mas Arfan pun akhirnya duduk. Kamu udah merenggut kesucianku. Aku tidak kuasa menghentikan air mata agar tidak jatuh. Mas Arfan tampak panik. Ia langsung memelukku. Maaf sayang, aku bercanda. Aku gak ngelakuin apa-apa kok. Aku hanya usilin kamu. Aku sengaja buka kancing bajumu. Aku hanya lihat sedikit aja kok. Aku langsung melepas pelukan, lalu mendorong tubuh Mas Arfan. Ternyata kamu gak pernah berubah. Apa tujuan kamu sebenarnya menikahiku? Kamu ingin tetap jahilin aku seperti dulu? Aku pun memilih beranjak dari tempat tidur menuju sofa. Harapanku tidak sesuai dengan kenyataan. Aku berusaha yakin kalau Mas Arfan telah berubah dan ia akan sabar menunggu kesiapanku untuk menyerahkan diri. Namun, ternyata ia justru makin membuatku ingin menghindar.
Apakah Renata akan memberikan maaf untuk Arfan?